Sekolah ada di data, murid raib di dunia nyata. Ini bukan cerita fiksi, ini potret pendidikan di Sampang, Madura. Sebuah sekolah dasar negeri tercatat aktif di Dapodik, punya 34 siswa dan 7 guru. Tapi di dunia nyata, sunyi. Tak ada suara anak membaca, tak ada kapur menari di papan tulis. Yang ada justru musik dangdut, kopi panas, dan guru santai di jam belajar. SDN Batuporo Timur 1 diduga menjelma menjadi sekolah siluman, data hidup, murid gaib. Ironisnya, status aktif itu jadi tiket emas mengalirnya program negara dari bos sampai makan bergizi gratis. Lucu tapi miris, perut negara dikerokoti angka, sementara kelas kosong berdebu. Kecurigaan warga membuka bobrok ini. Ia mendatangi sekolah berharap melihat proses belajar yang ditemui justru kejanggalan. Lebih pahit lagi, laporan ke Dinas Pendidikan Sampang seolah masuk kotak hampa. Ditunggu hingga sore, tak ada satupun respon. Jika Dapodik bisa dimanipulasi, lalu siapa yang dijaga? Anak-anak atau angka? Pendidikan bukan panggung sandiwara. Pemerintah daerah wajib turun tangan, audit total, dan beri sanksi jika terbukti. Publik menunggu keberanian, bongkar data palsu, selamatkan pendidikan. Dinas Pendidikan Sampang harus bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Tangki masuk halaman rumah, solar subsidi keluar jalur. Siang bolong, mobil tangki parkir di halaman rumah warga, bukan SPBU, bukan gudang resmi, tapi rumah pribadi. Itulah pemandangan yang berulang di Pelepen Tampruh, Pamekasan, Madura. Warga pun bertanya, ini distribusi BBM atau sulap solar subsidi ya? Mobil tangki bertuliskan PT Sri Karya Lintasindo disebut kerap keluar masuk rumah warga berinisial L. Bukan sekali dua kali, tapi rutin. Lucunya, semua warga tahu, aparat sepertinya belum tahu. Atau pura-pura tak tahu ya. Rumah itu bukan tempat penampungan BBM, tapi tangki sering masuk, ujar warga yang memilih anonim. Dugaan pun menguat, solar subsidi yang dikumpulkan dari beberapa SPBU ditimbun, lalu dialihkan ke pihak tertentu. Yang rugi? Nelayan dan petani di bawah yang sering kebagian sisa antrean. Puitisnya begini, subsidi turun untuk rakyat, tapi nyasar ke halaman rumah. Ketika solar langka, yang kenyang justru penimbun. Jika benar, praktik ini jelas melanggar hukum migas, negara dirugikan, rakyat disisihkan. Polres Pamekasan, jangan tunggu viral, turun ke lokasi, selidiki tuntas, dan tegakkan hukum tanpa pandang bulu. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Nama besar, skandal besar, KPK ditantang panggil Jokowi. Skandal korupsi kuota haji kian beraroma tajam. Di tengah pusaran itu, KPK diminta berani memanggil Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Pertanyaannya, ini drama politik atau alarm hukum yang tak boleh diabaikan? Ferdinand menyebut, jika benar ada manuver mengganti Menteri Agama demi menghindari pansus haji DPR, maka itu bukan sekedar akal-akalan politik, melainkan dugaan pelanggaran serius. Presiden harusnya menjaga konstitusi, bukan menghindarinya, katanya. Kalimatnya tajam, pesannya jelas, hukum tak boleh takut pada nama-nama besar, apalagi mantan Menak Yakut sudah ditetapkan tersangka. Logika publik pun sederhana dan lugas. Kalau bawahan dipanggil, atasan jangan kebal. Ferdinand juga mengingatkan, nama Jokowi kerap muncul di berbagai perkara lain. Tapi mengapa KPK seperti menahan napas? Kini bola ada di tangan KPK. Apakah berani membuktikan hukum berdiri tegak tanpa pandang bulu, atau kembali dicurigai memilih aman? Kawal kasus kuota haji sampai tuntas,
Jangan biarkan hukum kalah oleh kekuasaan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. MBG dibungkus Mika, Gizi tinggal cerita. Ada yang bikin dahi berkerut, susu kotak, satu jeruk, donat, dibungkus Mika bening. Transparan kemasannya, tapi buram substansinya. Begitulah potret paket MBG yang diduga didistribusikan Yayasan Sakera Muda Pangan di Sampang. Alih-alih menu lengkap berisi nasi, lauk berprotein, dan sayur, paket ini lebih mirip bekal istirahat sekolah. Kenyang belum tentu, bergizi entahlah. Kalau ini disebut makan siang, donat bisa naik pangkat jadi lauk utama. Padahal MBG digadang sebagai program strategis bernilai miliaran rupiah demi kesehatan dan kecerdasan anak. Tapi yang tersaji justru gizi ala kadarnya. Hari Sabtu dijadikan alasan seolah standar gizi ikut libur akhir pekan. Ini bukan soal perut, tapi masa depan anak-anak, keluh seorang guru. Orang tua pun bertanya-tanya, apakah program ini serius atau sekedar formalitas tahunan? Kemasan Mika yang ringkih seakan jadi simbol lemahnya perencanaan dan pengawasan. Hingga kini, Kepala Dapur MBG Yayasan Sakera Muda Pangan memilih diam. Pemerintah dan pengawas jangan ikut transparan seperti Mika, terlihat tapi tak bertindak. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. SK kadaluarsa, dana bos cair lancar, sekolah atau mesin ATM ya? Uang negara itu serius, tapi kelakuannya justru mirip lawakan. Lasbandra menyoroti dugaan puluhan kepala sekolah di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang yang masih mencairkan dana bos meski surat keputusan kepala sekolah mereka diduga sudah kadaluarsa hingga 2 tahun. SK mati, tapi rekening hidup. Padahal SK kepala sekolah adalah nyawa administrasi dana bos. Tanpa SK sah, pencairan dana bukan sekedar cacat prosedur, tapi berpotensi jadi penyalahgunaan wewenang. Bahasa kasarnya, uang negara dicairkan tanpa dasar hukum yang jelas. Pihaknya mengingatkan, konsekuensinya tidak main-main. Dana bos bisa dihentikan, uang yang terlanjur dicairkan wajib dikembalikan, dan audit ketat dari inspektorat, BPK, hingga aparat penegak hukum tak terelakkan. Jika terbukti ada unsur kerugian negara, Undang-Undang Tipikor siap menunggu di tikungan. Ironisnya, saat dikonfirmasi, PLT Kadisdik Sampang memilih bungkam. Tentang biru aktif, klarifikasi nonaktif. Jangan biarkan dana pendidikan jadi bancakan, karena bos bukanlah bonus operasional sekolah, tapi uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Dibawa ke Jakarta, Sampang bertanya, tegas atau sekedar tes nyali ya? Sampang mendadak panas, bukan karena cuaca, tapi karena kabar Kepala Kejaksaan Negeri Sampang, Fadilah Helmi, dibawa Satgasus Kejagung ke Jakarta. Kata Kajati Jatim, ini murni sikap tegas Jaksa Agung. Tegas di atas kertas, tapi publik ingin bukti di lapangan. Lucunya, istilah hukum selalu terdengar puitis. Kajari dibawa, Bupati diundang, sama-sama ke Jakarta, beda rasa. Alasannya demi objektivitas katanya, supaya steril, supaya netral. Tapi bagi rakyat, yang penting bukan tempatnya, melainkan ujung ceritanya. Kajati mengakui ada banyak laporan masyarakat, bukan cuma dari Sampang, tapi juga dari jejak lama di Barito Utara. Artinya, ini bukan cerita dadakan, ini akumulasi kegelisahan publik yang akhirnya mengetuk pintu Kejagung. Katanya ini baru klarifikasi, belum penahanan, tapi publik sudah kenyang dengan kata klarifikasi yang sering jadi pintu awal drama panjang. Marwah Korps Adiaksa sedang dipertaruhkan. Kejagung
buka hasilnya ke publik. Hukum jangan hanya berani menjemput, tapi juga berani memutus. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Datang jam pagi, pulang jam emosi. Kantor ada, layanan entah di mana. Datang ke kantor PLN pukul 10, harapan seterang listrik 900 watt. Pulang, emosi 1300 volt. Begitulah kisah Dullah di OLP PLN Pamekasan. Dari pagi sampai siang, disuruh menunggu seperti token habis, tapi listrik tak kunjung nyala. Video pun merekam ironi. Ruang pelayanan sepi, meja kosong, petugas duduk manis. Yang hidup cuma kamera dan amarah warga. Kami rakyat kecil menuntut keadilan, teriaknya. Pedas tapi nyata. Kantor ada, pelayanan nihil, bobrok katanya. Dan publik mengangguk. PLN berdalih video tak utuh. Katanya sudah ada penjelasan, diskusi, solusi. Tapi publik bertanya, kalau pelayanan beres, kenapa warga harus teriak sambil merekam kantor yang kosong? Kenapa tungguannya lebih panjang dari antrian sembako? PLN, berhentilah menyalakan alasan. Layani rakyat dengan terang, bukan janji yang gelap. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. 130 miliar menguap, desa menangis, sistem tertawa. Bayangkan, uang 130 miliar bukan receh parkir, tapi dana desa yang seharusnya berubah jadi jalan, sumur, posyandu, hingga harapan warga. Di Sampang, Madura, uang itu kini resmi hangus, bukan dirampok maling, tapi kalah oleh waktu, laporan telat, dan sistem yang ngadat. Ratusan desa terpaksa gigit jari. Dari 180 desa, hanya 43 yang lolos. Sisanya tersandung oleh administrasi dan aplikasi Omspan yang disebut sempat bermasalah. Ironis, negara bicara digitalisasi, tapi desa tumbang oleh sinyal dan klik yang terlambat. Puitisnya pahit. Rakyat menunggu pembangunan, server malah error duluan. DPMD menyebut semuanya sudah final. Kata hangus meluncur ringan, seolah 130 miliar itu daun kering. Padahal di desa, angka itu bisa jadi napas ekonomi. Lalu siapa yang bertanggung jawab? Desa disalahkan karena telat, sistem disalahkan karena gangguan. Lalu pejabatnya kemana? Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Honor ada, tapi katanya tak pernah ada. Sampang dibikin bingung. Olahraga mestinya soal sportivitas, tapi di Sampang urusan KONI justru berubah jadi lomba beda pernyataan. Dispora Budpar bilang ada alokasi gaji atau tunjangan pengurus KONI dari dana hibah. Ketua KONI menjawab santai, tak ada gaji, tak ada tunjangan, yang ada cuma uang monitoring. Publik pun garuk-garuk kepala. Ini debat definisi atau upaya cuci papan skor. Lucunya, dua lembaga bicara di ruang publik dengan nada yang sama-sama yakin, tapi isinya berseberangan. Dispora Budpar mengacu studi banding. KONI berlindung di regulasi pusat. Satu bilang seharusnya ada, satu lagi bilang tak ada istilah itu. Yang tersisa hanya tanda tanya besar. Lalu uang 1,7 miliar itu main di posisi apa ya? Puitisnya begini, SPJ sudah ditandatangani, honor katanya sudah diterima, tapi jumlahnya tak sesuai cerita. Seperti lari estafet, baton uangnya ada, tapi siapa yang menggenggam paling lama? Publik mulai bersuara, audit terbuka diminta, sebab dana olahraga adalah keringat rakyat, bukan pasal anggaran. Dispora Budpar dan KONI Sampang jangan jadikan olahraga sebagai ladang polemik. Transparan atau lapangan akan makin panas. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual. Solar subsidi di Sumeneb, Madura kini bukan sekedar langka, ia dijarah terang-terangan. Ironisnya,
pakai barcode resmi petani dan nelayan. Di sistem tercatat habis, di lapangan petani melongo. Nama dipakai, solar tak pernah diterima. Ini bukan sulap, ini perampokan berjubah data. TMI Sumeneb membuka boroknya, barcode bocor, solar keluar massal, SPBU lancar jaya. Lucunya, semua tampak rapi di layar, berantakan di kenyataan. Kalau ini bukan kejahatan terstruktur, lalu apa? Jangan-jangan subsidi hanya singgah sebentar sebelum pindah ke gudang lalu dijual jadi BBM industri. SPBU disebut menjadi gerbang terakhir. Kalau gerbangnya terbuka lebar, siapa yang pegang kunci? Pertamina diminta berhenti cuci tangan, audit total, cabut izin jika terbukti. APH pun disorot, mafia terbuka, penindakan tak terlihat. Publik wajar curiga. Jangan salahkan rakyat bila bertanya, apa ada yang membackingi? Yang jadi korban jelas, petani gagal panen, nelayan gagal melaut, negara tekor. Subsidi turun dari negara, tapi naik ke mafia. Polri, Pertamina, Pemda Sumeneb, jangan diam, usut tuntas, tindak tegas. Jika tidak, publik akan terus bersuara. Bagaimana menurut Anda? Salam intelektual.